Selamat malam Ibu Zendi, kita bertemu lagi di sesi selanjutnya ya. Selamat malam, Dini. Bagaimana Ibu Zendi kabarnya hari ini? Ya, masih sama seperti ini. Kemudian bagaimana nih setelah beberapa sesi sebelumnya, hal-hal yang apa yang masih Ibu Zendi rasakan? Hmm, ya, saya sudah berusaha untuk mengikhlaskan. Tetapi kenapa ya, bayangan itu tuh masih sering muncul. Itu seperti itu. Baik, eh, pada sesi Ibu merasakan bahwa Ibu sudah merasa mengikhlaskan, tapi bayangan, kesedihan, kedukaan itu masih tetap muncul. Di sesi sebelumnya, Ibu kan pernah menceritakan bahwa secara pikiran Ibu sudah mencoba melupakan, sudah coba mengikhlaskan, sudah mencoba agar lebih tenang. Namun, secara emosional mungkin akan tetap secara alami muncul. Jadi, secara emosional, kesedihan-kesedihan tersebut akan tetap muncul seperti itu. Tapi masih Apakah susah seperti itu yang sekali ya. Ibu yang dirasakan? Iya, betul. Tapi masih susah sekali. Bu Zendi di sesi sebelumnya pernah mengatakan ingin terlihat lebih tegar, seperti itu untuk keluarga. Jadi ingin mengikhlaskan. Namun di sisi lain, Ibu Zendi juga masih berat dan kadang untuk membahas tentang ini pun Ibu masih tertutup. Apakah seperti itu? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, menurut Ibu Zendi, dengan kita berusaha menutup perasaan kita sendiri, menahan perasaan itu sendiri, apakah hal itu bisa mendatangkan solusi yang baik? Tidak sih. Jadi menurut Bu Zendi, eh, cara yang terbaik itu bukanlah untuk memendam perasaan kita seperti itu ya. Mhm. Saya juga ada beberapa klien, saya pernah menangani beberapa klien yang mereka itu juga pernah kehilangan anaknya. Mereka merasakan sangat sedih sekali, kedukaan yang begitu dalam. Nah, mereka mampu menemukan solusi untuk permasalahan mereka sendiri seperti itu. Dan Ya saya sih. harap pun Ibu Zendi juga bisa menemukan solusi yang sesuai untuk Ibu Zendi. Iya sih, itu solusinya dan suatu gambaran yang mungkin tidak bisa disamakan ya dengan kondisi klien Mas ke kondisi saya, itu seperti itu. Jadi ya masih ada sedih-sedihnya sih. Saya rasa ketika saya membahas permasalahan ini, Ibu Zendi tampak kurang nyaman. Apakah demikian, Ibu? Ya, ada rasa kurang nyaman kayak gitu. Perasaan seperti apa yang Ibu Zendi rasakan? Hal yang kurang nyaman seperti apa? Kalau saya boleh tahu. Mungkin dari segi apa ya? Dari segi dalam memberikan suatu gambaran atau fungsi yang dimana itu kan berbeda ya klien-klien yang dengan kondisi yang ada mungkin seperti saya dengan kondisi yang sedang saya alami itu seperti itu. Oke, baik. Saya menangkap apa yang Ibu Zendi rasakan. Namun saya berharap kita akan bisa tetap fokus dalam konseling ini dan kemudian di sesi selanjutnya kita akan bisa lebih terbuka lagi ya Bu untuk bisa menceritakan apa yang bisa kita ceritakan, bisa kita keluhkan. Seperti itu ya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik Ibu, berarti kita sudahi dulu untuk sesi hari ini dan akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Ibu.
akan saya kabari. Oke, terima kasih. Ya, Ibu, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Zaman. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kemarin kan kita sudah bertemu ya, kemudian Mas Zaman bilang bahwa kuliah dan kerja itu sama-sama penting bagi masa depan dan Anda ingin terlihat kuat menjalaninya. Namun Anda juga sering merasa kewalahan, menunda tugas dan kehilangan motivasi. Di satu sisi Anda merasa sudah terbiasa, tapi di sisi lain tubuh dan pikiran terus memberi sinyal kelelahan. Menurut Anda, saat ini Anda sedang membangun masa depan atau sekedar bertahan agar tidak jatuh? Saya coba keduanya sih. Oke, baik, 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 baik. Jadi mencoba keduanya ya. Terus ada kendala nggak, Mas? Saya sudah coba memanajemen waktu ya, agar saya menjadi lebih eh, teratur seperti itu. Tapi kenapa ya? Tetap saja saya merasa kewalahan seperti itu. Oke. Merasa kewalahan ya. Di sesi sebelumnya, Mas Zamanku juga bercerita bahwa selain urusan waktu, Anda masih sering memikirkan tuntutan kuliah dan pekerjaan yang belum selesai. Bisa jadi, meskipun jadwal sudah lebih rapi, pikiran Anda ini masih belum benar-benar beristirahat, sehingga merasa kewalahan seperti itu, Mas Herman. Kira seperti itu sih. Oke. Jadi saya juga pernah berada di situasi menjalani dua tuntutan sekaligus ya. Kemudian saya merasa kelelahan, jadi tuntutan menjadi seorang mahasiswa, kemudian tuntutan menjadi seorang pekerja, dan bahkan menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemudian saya menyadari bahwa kelelahan bukan tanda gagal, melainkan sinyal untuk menata ulang ritme. Saya bisa lebih menerima diri sendiri, bertahan saja sebenarnya sudah usaha besar begitu, Mas. Hmm, iya, Oke. Jadi kalau saya perhatikan, ini Mas Zaman ini tampak kurang nyaman ya dalam sesi ini. Mungkin jika Mas Zaman berkenan, saya ingin tahu apa yang membuat Mas Zaman ini merasa kurang nyaman atau apa yang sedang dirasakan saat ini. Saya rasa kurang nyaman karena mungkin saya tidak suka disama-samakan ya dengan kejadian orang lain karena saya rasa itu sesuatu hal yang berbeda seperti itu. Kejadian yang saya alami dengan orang lain alami kan tidak 100% sama menurut saya. Baik, terima kasih sudah jujur. Saya paham bahwa apa yang saya berikan contohnya itu mungkin kurang sesuai atau kurang nyaman di hati pasangan. Baik, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Nanti akan saya hubungi. Bagaimana Mas Zaman, setuju? Iya, baik. Oke, baik. Kalau sudah, saya cukupkan. Ini saja. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat